Monggo Pak Ustadz. Belum ada suara Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba, Radina billahi rabba, Islami dina, wa bil Islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a, warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman nabiyyin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin, wa hifzal mursalin amal malaikatil muqarrabin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Nomor satunya apa? Wa Harf istinaf. Istinaf itu apa? Istinaf itu permulaan. Di awal. Dan yang kedua, Huwa. Wa, apa huwa? Domir Domir. isim domir Baris. munfasil. Baris apa? Munfasil atau muttasil? Munfasil Fasil. Munfasil. Apa munfasil itu? yang Can terpisah alone. ya. Alone, terpisah. Terpisah di depan ya. Biasanya ketika menjadi mubtada itu dia munfasil. Oh, Kalau menjadi maf'ul bi, menjadi fa'il, menjadi mudhaf ilaih itu pasti muttasil. Muttasil. Oh. mutasil. Jadi dia mubtada ya. Mubtada. Kemudian nomor 3. Allazi. Alladzi itu apa? Jadi Isim isim mausul. mausul. Itu apa namanya? Untuk apa? Untuk siapa? Alladzi itu. Untuk Dia. peruntukannya untuk Huwa. Untuk huwa. dan tunggal laki-laki, mudzakkar. Tunggal laki-laki. Tunggal mudzakkar. Itu alladzi. Jadi nanti dhamir yang dibutuhkan oleh alladzi adalah bisa huwa, bisa hu, Iya. bisa hi ya, bisa huwa, Iya. bisa hu, bisa hi. Sahia. Nggak boleh iya, iya kan Boleh muannas. ya. Oh, Iya kan muannas. Muannats. iya. Alati. Karakternya Alati. harus sama. Oh ya. Kemudian nomor Nomor 4. 4 yuhyi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari yang Yang ada akhirnya ya itu. sakit. Karena Muktal Muktal akhir. akhir. Utara. sama akhir. Nomor 3, nomor 5 maaf. Nomor 5. Wa. Nomor 5 wa. Apa wa? Wa. Harf atof. Atof. Kemudian nanti mengatofkan antara apa dan apa? Yuhyi dan yumit. Tu. Yuhyi dan yumit. Baik, kemudian nomor 6. Yumitu. 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 Apa yumitu? Sama Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Tapi ini Yang sahih sahih akhir. akhir. Sahih akhir. Jadi harus kupas tuntas ya. Iya. Iya. Nomor 7. Wa. Wawunya Harf atof. atof. Kalau ini bisa jadi atofnya itu atof antar jumlah ya. Iya. Kan Iya. wa itu jumlah apa? Dari depan tadi. Jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah, jumlahnya itu berakhirnya sampai mana dari wa itu? Wa huwa alladzi yuhyi wa Sampai yumitu. yumitu. Oke, sampai wa itu. Berarti selesai kan di situ? Selesai. Makanya di situ walahu khilafu walahu wawunya itu Iya. kita bilang wawunya harf atof berarti mengatofkan antar jumlah. Antar jumlah. Tapi kalau kita Yumitu. istilah pun nggak salah.
Karena sebenarnya itu adalah Permulaan. Awal kalimat. awal kalimat baru, gitu ya. Oh. Oke. Bisa dipenggal wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Selesai. Walau ikhtilaful laili wan nahar. Selesai. Baru kemudian afala ta'qilun. Selesai. Jadi boleh kita bilang sebagai istiqlal. Kemudian nomor 8. Harf jar. Lah. 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 Harf apa? Jar. Harf jar. Kenapa enggak kita bilang harf taukid atau harf Oh, walahu. kan, Isi. Oh. kan ya oke kan habis la itu kan la itu bisa taukid juga kan seperti Iya. lakot juga Oh, sudah. iya. Jadi kalau ada la, Mm-mm. Iya. kalau yang harf jar itu pasti diikuti oleh domir. Domir. Kalau bukan domir itu bisa taukid, bisa farikoh, bisa lam jawabnya lau, macam-macam. Ya. Tapi kalau khusus yang bersambung dengan domir itu dipastikan adalah harf jar. Mm-mm. Nomor 9. 9. Ikhtilaf. Isim domir. Sim Domir, domir iya. baris Muntasil. mutasil. Terus kemudian Mutasil. nomor 10. Nomor 10 Al-Laili. Isim. Ikhtilaf. Ikhtilafu. Oh, ikhtilafu belum ya, ikhtilafu. Ikhtilafu apa? Eh, Nah, ini dia. Isim. Saya salah. Saya fi'il amr salah ya. Nah, kelamar itu kalau nggak ada apa-apa pasti sukun. Belakang. Pasti Iya, saya sukun. Oh iya betul. Terus Heeh. ikhtilaf Apa ya? ini Jadi isim. ini isim. Tanda isimnya apa? Sukun. Mati. Tanda isimnya. Ada itu kali. Tanda isimnya adalah kan tanda isim itu ada 4. Iya, Kita kembali ke sana tuh. Tanda isim ada 4 yang perlu kita pelajari. berakhiran itu. Tanwin, Ada tanwin, ada al, ada Ada harf, al. ada tanwin, ada ada apa lagi ya? al, Ada al, ada harf jar, terus yang keempat, jar, iya benar. yang keempat adalah bisa Itu apa namanya fa'ilun. Oh, mudhof. mudof ini. Bisa Oh. disandarkan kepada berikutnya. Cirinya kalau dia Oh iya mudhof, benar. sesudahnya itu Setelahnya al-laili ya. Iya. al-laili kan jar kan? Nah, Iya. kenapa al-laili jar kan nggak mungkin tanpa sebab gitu kan? Iya. Al-laili itu mudhof ilaih, otomatis ikhtilaf itu mudhof. Nah, Mudof. mudhof itu pasti isim. Iya, salah saya. Oleh karena itulah maka Sama saya. ikhtilafu itu tidak boleh bertanwin. Harusnya kalau nggak ada al-laili dia ikhtilafun. Telepon. Oh, berarti al-laili harf jar ya, Pak? Bukan. Isim Al-laili juga. isim. Isim juga kan? Isim juga. Jadi Iya. tanda isim yang keempat itu adalah bisa bersandar ke sesama isim gitu loh. Ya jadi mudhof ilaih yang satunya. Dan ilaihnya. Jadi Lihat spion ya Pak. iya. Nah terus begini, kalau secara ikhtilafu sendiri, ikhtilaf itu adalah bentuk masdar dari ikhtalafa. Nah, itu kan kirinya sebelum akhir panjang itu kan ikhtilaf. Terus tengahnya itu kasro. Itu masdar. Masdar itu isim. Jadi banyak ada paling tidak itu bisa kita lihat dari keterkaitan satu kata dengan berikutnya yaitu mudhof. Kemudian kalau kita lihat dari kata itu sendiri dia adalah bentuknya masdar. Dengan ciri kalau berawalan hamzah sebelum terakhir itu ada panjang pakai alif dan di tengah-tengahnya kasroh. Kalau ada yang hidup ya. Kayak istighfar. Nah, seperti istighfar ya, dan lain-lain. Istighosah apalagi ya banyak ya yang awalnya istiqnaf, istiqlal apalagi. Oh, iya ya. Itu masdar. Tengah nyadar itu. Saya pikir itu fiil. Bukan. Sama. Kalau fiil ada hamzahnya di depan, fiil madi itu pasti taknya itu fathah. Kalau fiil amar yang kasroh itu lamnya. Talif gitu.
Istalif ya, bukan istilah Hmm. tal. Oh ya, Ya, jadi istalif. ada ciri-ciri khasnya. Iya, iya. Ya, ya. Baik, sekarang al-laili. 12 Alaili isim. isim. Isim, ya, isim mufrad. Kemudian nomor 12. Wah. 12 Wah, Haf. apa itu? half. Of. Nah, Half. kalau ini pasti atof, nggak mungkin istiqnah kan? Iya. Iya. Of. Nah, kemudian nanti ini atof mengatofkan apa kemana? Alaili Laili dan nahar. Laili. Nahar. Kemudian an-nahar sendiri apa? Isim. 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 Oke, sekarang saya mau tanya Isim dulu nih. mufrad. Sekarang tinggal sudah wan nahar. Berarti dari awal tadi sampai wan nahar itu ada berapa jumlah? 2. 2. 2 Jumlah pertama tadi jumlah apa? Huwaladzi Jumlah ismiyah. 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 Oke, kalau kita sudah berani menyatakan ismiyah berarti harus bisa menentukan mana mubtada dan mana khobar. Mana mubtadanya? Huwa. 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 Wah, udah pasti kalau huwa yang nggak usah mikir itu. Kalau Iya. huwa. Hmm. Sekarang khobarnya. Khobarnya Allazi. Allazi. Betul. Al-ladzi. Betul. Sekarang yang kedua. Yang kedua katanya tadi walahu ikhtilaful laili wan nahari. Jumlah apa itu? Jumlah ismiyah juga. Iya juga. Berarti harus bisa menentukan mana mubtada, mana khobarnya. Coba kira-kira mana? Ya. Mubtadanya Mubtadanya ikhtilafu, Mubtada. khobarnya lahu. Oke, mubtadanya ikhtilafu, khobarnya lahu. Khobar apa namanya seperti Khobar itu? Khobar muqaddam. muqaddam. Adam. Karena jar majrur. Jar majrur. Sekarang yang terakhir. Yang nomor 14 sekarang. Apakah? Oke, A itu apa? Apa? Apakah Isim. itu Istifham. isim ya? Kalau A itu biasanya kata apa? Untuk apa? Tanya. Kata bertanya. Tanya. Istifham. Kata tanya atau istifham itu Mm-mm. mayoritas, berarti nggak semua. Iya. Mayoritas adalah isim. Oh, Isim mayoritas itu isim. ya, isim Isim. istifham. Oh. Istifham. Istifna. Istifham itu terbagi dua, ada yang isim, ada yang har. Iya. Hampir semuanya isim. Jadi sebutannya isim istifham. Kecuali cuma dua, Ini A sama yaitu A sama apa? Satu lagi. yang mana gitu? Yang mana apa tuh? Bukan, hal. 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 A sama hal apakah? itu Majrur. kebetulan Majrur artinya isim. sama. A sama hal itu kebetulan maknanya sama, yaitu apakah. Ya. Jadi Oh. A apakah, hal juga apakah. Nah, dua-duanya ini adalah sama-sama harf. Harf. Yang lain, Oke. pertanyaan yang lain, misalkan kapan, di mana, apa namanya, siapa, ya, Siapa, Itu bagaimana, isim. bagaimana, di di mana, mana. itu semuanya adalah isim. Isim istifham namanya. Oke, baik. Sekarang nomor 14 adalah A. Apa A? Istifham. Harf. Harf. Harf istifham. Jadi harus ada embel-embelnya. Istifham itu ada Oh, bukan isim. harf. Harf. Yang Tadi kan ada disebutin. kedua. Fa. Pak. Yang berikutnya 15. Harf. 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 Ya. Itu bisa harf apa? Bisa harf Itu isti'naf. harf. Atau Bisa isti'naf. Ya. Ya, Oh. nah, jadi mestinya di depan. Nah, ini ciri khas dari A istifham itu. Harf istifham A itu dia selalu minta paling depan. Jadi seandainya ada harf isti'naf pun, isti'naf saja ngalah gitu. Padahal isti'naf itu untuk permulaan. Di depan. Nah, harusnya di depan. Tapi kalau sudah sama hamzah istifham, A itu kalah ya. Ya, hamzah itu pasti nyodoknya ke depan. Jadi sebetulnya maka apakah gitu kan? Betul. Nanti sama wawu juga begitu. Kan sering kan kita katakan awala ya'lamun, awala. Ya, Nah, itu ya. artinya wa dan apakah. Ya gitu ya. Asalnya awala, asalnya wa dulu. Cuma A itu harus di paling depan. Itu ciri khasnya ya. Afala, maka apakah gitu ya. Oke, sekarang nomor 16-nya. La. Apa la itu? nafi. Nafi. Harf ya. Harf nafi. Tahu dari mana kalau itu bukan nahi? Karena ada una. Kalau
Karena fi'il mudhari'nya masih rofa. Mas. Oh, Karena fi'il mudhari'nya masih rofa. rofa. Mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya adalah ta'kilun. Tun. Kalian kita jawab nomor 17. Fi'il mudhari' berarti. Nah, fi'il mudhari'nya itu berupa fi'il mudhari' apa? Afal khamsah. Al khamsah. Al khamsah itu ciri rofanya pakai apa? Pakai waw nun. Nah, Tetapnya nun. Tetapnya nun. Nah, berarti tahu dari mana bahwa la itu nafi bukan nahi karena fi'il mudhari'nya tetap rofa. Kalau fi'il mudhari'nya tetap rofa berarti la itu tidak punya pengaruh. Kalau tidak punya pengaruh berarti adalah harf nafi. Kenapa? Karena harf yang nahi yang jangan itu menjazmkan. Jadi la ta'kilu. Ya, betul. Kalau seandainya la-nya la nahi itu nunnya pasti dibuang. Baik, sekarang sudah ta'kilu itu fi'il mudhari yang afal khamsah. Kemudian yang terakhir apa? Nomor 18. Isim. Itu isim domir yang baris Muttasil. tasil. mutasil Yang berupa apa? mustatir ya. berupa Oh. fa'il. Wow. Wow, bukan mustatir. Wow. Fa'il ya. Wow. Fa'il. Oh. Jadi yang mustatir itu pada fi'il mudhari cuma 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Jadi hum itu nggak ada yang mustatir. Oke, berarti Karena pasti hum, kalian juga, antum juga nggak ada yang mustatir. Oke, sekarang hafalah ta'kil. Udah selesai. Coba Asli, Ya. asli keseluruhannya. Ya, silakan coba diartikan. dan dia yang menghidupkan Dan Anda dia yang itu menghidupkan yang menghidupkan dan mematikan. baginya Dan dan pertukaran baginya malam dan itu siang. pergantian malam dan siang. Ikhtilafu apa ya, Pak? Pergantian. Apakah Pergantian. Apakah Baginya tidak pergantian kalian antara siang dan mengerti? malam. Maka apakah Kalian Tidak kalian kalian mengerti? tidak Tidak mengetahui? tidak mengetahui. berpikir, tidak Baik. tidak menggunakan akal gitu ya. Oh iya, Oh, iya. Ta'kilun tuh berpikir ya. Ya, kan dari Akal, kata Akola. akal. Oke. Akola. bisa tidak apakah kalian tidak berpikir, maka apakah kalian tidak menggunakan akal kalian. Nah, baik, sekarang berikutnya. ini Allah ngejek kita ya Pak Ustadz. Ya, yang tidak percaya, yang ingkar. Kalau yang percaya enggak. Afala ta'qil. Sekarang naqidul naqid itu orang yang Melanggar janji. melanggar atau menggugurkan ya. Naqid al-ahdi janji. Oke. Sekarang orang yang melanggar janji laki-laki tunggal rofa. Nakidul ahdi. Ahdi kalau jar bunyinya. Naqidil ahdi. Kalau nasab bunyinya. Naqidul ahdi. Kalau tasniya rofa. Naqidul ahdi. Kalau jar sama nasab. Naqidil ahdi. Naqidil ahdi. Kalau rofa muzakkar jamak Naqidul ahdi. Naqidil ahdi. Seorang perempuan rofa. Naqidatul ahdi. Naqidatil ahdi. Naqidatal ahdi. Kalau dalam teori itu lancar. Kalau begitu ketemu kalimat itu bingung. Iya, jadi on Pak Ustadz benar. Oke, sekarang 2. Rofa mana? Naqido tal ahdi. Kalau jar Naqidotail ahdi. jamak muannas rofa. Naqidatul ahdi.
jar sama nasab sama Nakidotil ahdi. Nakidotil ahdi. sekarang kita asal pola-pola kita ya. Yang pertama adalah pola 1. Rumusnya adalah Au. Au. kalau Au. fi'il madinya berbunyi apa? Aba. Abaro. Abaro. Fi'il mudhari'nya Ya. Ya. Buru. Ya, Buru. Ya buru. kalau jangan Ya. La. La ta'bur. ta'bur fi'il amrnya Ubur. Ubur. anggur. Kalau isim fa'ilnya Adirun. amirun. Isim maf'ulnya Ma'murun. isim zaman makan Ma'burun. Ma'barun. ma'barun ya. Kemudian ingat kalau isim zaman atau isim makan, isim Ya, yang fi'il menunjukkan waktu mudhari. tepat atau waktu dia fi'il mudhari. Kalau kasro ikut kasro, tapi kalau tidak kasro maka semuanya fathah di sini. Sekarang Ya. Apa Pak Ustadz fi'il mudhari? isim zaman atau makan, kolom terakhir isim zaman yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Untuk hurufnya, harus melihat pada huruf tengah pada fi'il mudhari'nya. Kalau huruf tengah pada fi'il mudhari'nya itu kasro, maka ikut kasro. Tapi kalau bukan kasro itu bisa dhammah, bisa fathah, maka di sini harus fathah. Ya, tuh. Oh, oke. Fati'ah. Ia. Menjadi Aziba. Ajiba. Ya. Ya jabu. Nahi jangan. La ta'jab. Jab. Ta'jab. Fi'il amr. I'jab. Jab. Ya, isim fa'ilnya. Ajibun. Ajibun. Yang Ma'jabun. ma'jubun. Ma'jubun. Ma'jabun. Ma'jabun. Ajib. Ajib. Itu dari kata ta'jub ya. Adalah. Terheran-heran, nah gitu. Kagum. Oke, kagum. Sekarang 2 rumusnya. Dua. Fi'il mudhari'nya adalah Ya dilu. Ya Oke. dilu. Kalau jangan La ta'dil. ta'dil fi'il amrnya Ya dil. Adilun. Ikdil. ya. I'dil. Oke, isim fa'ilnya Adilun. adilun, isim maf'ulnya Ma'dulun. ma'dulun, isim zaman dan makan. Ingat di sini kasroh. Ma'dilun. Ma'dilun. Tuh, jangan ma'dalun ya, ma'dilun. Baik, Nah, ini bingung aku bahasa. Ini. sekarang kalau ada Ini- master kan, ini kan? Ya. Kalau ada master awalnya tak, kok di belakangnya ada ya, itu pasti Itu tasdid ya. fi'il Takbir. madhinya pakai tasdid. Takbirun. Fi'il madhinya pakai tasdid 4 huruf. Jadi apa? Abbaro. Kayak kabaro. Abbaro. Baru. Oh Abbaro. iya, abaro. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk menjadikan masdar, caranya begini kalau kita dari depan. Ya. Kalau yang 4 huruf pakai tasdid ini, kalau masdarnya ditambahi tak depan, terus mbaknya ini kan tasdid. Oke, berarti kan hurufnya 2. Iya. Nah, 2 itu kita jejer aja. Kita jajar, nggak usah pakai tasdid, dijajar. Baba. Jadi yang pertama di kasroh, Oke. yang kedua diganti ya. Udah, jadi. Oh. Ya, tapi emang agak ini nih Pak Ustadz sekarang bingung. Harus Pak lebih lama mikir-mikir. Iya, kan masdar ya. Jadi masdar itu Berarti memang ini ada. wazannya apa Pak Ustadz? Enggak, wazannya fa'ala. Faal. Fa'ala. Faal. Ya, itu wazan fa'ala yang 4 huruf pakai tasdid. Baik, sekarang fi'il mudhari'nya. Ingat 4 huruf ada ciri khas. Yu'abbiru. Tu'abiru. Biru nahi, jangan. La tu'abbir. La tu'abir. Tu'abbir. Amar, perintah. Abbir. Bir. Abir. Oke, masdarnya. Takbir. Takbirun. Takbirun. Takbirun, isim fa'ilnya. Mu'abbirun. Mu'abirun. Maf'ul zaman dan makan sama. Mu'abbarun. Barun. Huruf aslinya apa saja? Ain ba'ra. Ain ba'ra. Oke.
sekarang ada master begini nih. Ada taknya tapi nggak ada. Kalau ini ada taknya kan? Atas ada taknya tapi ada ya. Itu berarti abaroh. Kalau nggak ada berarti Kalau nggak ada depannya berarti, benar-benar Fa'ala. berarti taknya juga ada di fi'il madhi. Kalau ada tak, ada ya, berarti taknya tidak ada di fi'il madhi. Oh gitu, Tapi kalau baru ada paham. tak, kalau ada tak di sini nggak ada ya, nah berarti di sininya tasdid. Dan nanti Iya. taknya ada di fi'il madhi. Ini sama tulisannya nanti fi'il madhi, tinggal Ta'ajjaba. di apa? Ta'ajjabu. Ta'ajjaba. Ta'ajjaba, fi'il mudhari'nya. Ya ta'ajjabu. ya ta'ajjab. Ta'ajjabu. Ya ta'ajjabu, nahi. La tata'ajjab. La ta'ajjab, fi'il amr. Ta'ajjib. Ta'ajjab. Ta'ajjab, masternya. Ta'ajjubun. Ta'ajjubun. Nah, kita bilangnya takjub, ya kan? Oh, ta'ajjub. Ta'ajjubun. Nah, kita bilangnya takjub, itu asalnya ejaannya ta'ajjub. Ta'ajjub. Oh, Ta'ajjub. ta'ajjub. Oke, sekarang isim fa'ilnya. Muta'ajjibun. Muta'ajjibun. Si maf'ul, zaman dan makan sama Muta'ajjabun. Ta'ajjabun. ta'ajjabun. Huruf aslinya apa saja? Ain. Ain, Ain, jim, ya, ba. ba. Oke, sekarang ada master bunyinya nih. Oh, ada alif, ada tak marbutoh. Berarti ada panjang nih. Kayak muhasabah ya, Pak. Empat huruf dan ada alifnya berarti. Ya, Jadi apa berarti ini kira-kira? adalah Adalah. Adalah Fi'il mudhari'nya. yu'adilu Yu'adilu. Nahinya. La tu'adil. Ma tu'adil. Fi'il amr. adil Adil. Masternya. Mu'adalatun. Mu'adilun. Fa'il. Mu'adilun. Maf'ul zaman dan makan. Mu'adalun. Oke, huruf aslinya 3 huruf. Ain Ain dalam. Ain dalam. Kudem. Akhir. Korea salah. Ajabah. Oke, ta'ajjaba dia satu orang laki-laki terheran-heran. Ta'ajjaba. Kayak kalau mereka berdua laki-laki. Ta'ajabah. Kalau mereka banyak laki-laki. Ta'ajabu. Dia satu perempuan. Ta'ajabat. Oke, ta'ajjabat. Mereka berdua perempuan. Ta'ajabata. Ta'ajabata. Terus mereka banyak. Ta'ajabna. Ta'ajabta. Ta'ajabta. Ta'ajabtuma. Ta'ajabatum. Ta'ajabati. Ta'ajabatuma. Ta'ajabatunna. Kami, saya. Ta'ajabatu. Ta'ajabna. Jangan mentang-mentang anak nanti ta'ajabna. Salah. Keenakan sama terus di sini. Ya dulu awal-awal suka keliru saya. Nah itu karena ambilnya sama. Ada na belakang. Pokoknya berhentinya di tuna. Iya, berhenti di sini. Habis itu mikir lagi. Enggak, ada rem. Fi'il mudhari'nya sekarang. Dia Ya, ta'ajjabu. Ya ta'ajabu. Iya, ta'ajjabu. Kalau mereka berdua laki-laki. Ya Ya, ta'ajjabani. Ta'ajabani. Ta'ajjabani. Ya ta'ajjabuna. Ya ta'ajabuna. Ya ta'ajjab. Ta'ajab. Ta'ajabu. Nah, kalau ada taknya itu agak susah ya. Oke, karena mereka berdua perempuan. Ta'ajjabani. Oke, Ta'ajabani. Baru ini ya. Ya, Ya ta'ajabuna. ya ta'ajjab. Ya ta'ajabna. Kalau kamu laki-laki satu. Ta'ajabu. Ta'ajabani. Ta'ajabani. Ta'ajjabuna. Ta'ajabuna. Kamu perempuan satu. Nanti. Ta'ajjabina. Kamu berdua. Ta'ajabani. Kalian perempuan. Ta'ajabna.
Aku. Atajabu. Atajab. Ayo, sulit itu pengucapannya. Ayo. Atajabu. Atajabu. Oh, Nah, ata'ajabu. Yang betul cuma depan sama belakang. Oh iya. Atajabu. Ata'ajabu. nah, Kalau nah, kamu Nata'ajabu. ajabu. nata'ajabu. Sekarang perintah untuk dia laki-laki. Liyata'ajab. Iya, ta'ajab. Mereka berdua laki-laki. Liyata'ajaba. Perintah kepada mereka. Lita'ajabu. Liyata'ajabu. Iya-nya kurang. Liyata. Oh ya, Liyataja. ajabu. Kalau perintah kepada dia perempuan. Litata'ajabu. Latajab. Latajab. Lita'ajab. Litata'ajaba. Litata'ajaba. Terus mereka perempuan. Litata'ajab. Nah. Perintah kepada kamu laki-laki. Ini dia. Langsung. Ta'ajib. Langsung. Ta'ajab. Ta'ajab. Langsung ke film. Iya, lupa. Terus kalau di semua. Ta'ajaba. Ta'ajaba. Oke. Ta'ajabu. Kamu perempuan. Ta'ajabi. Nah, terus. Ta'ajaba. Ta'ajabna. Nah, gini ya, waspada untuk yang 5 huruf yang berawalan tak ini. Kan dia yang berawalan tak pada 5 huruf itu, fi'il amr sama fi'il mudhari'nya kan nggak ada istilah ke bawah tengahnya itu. Nggak ada kasroh kan. Dia Iya. sama dengan fi'il madhi. Maka harus waspada kalau ketemu pola ini. Karena bisa jadi dia fi'il madhi, bisa jadi fi'il amr. Nih coba. Ini ta'ajaba di sini. Ini untuk mereka berdua. Di sini juga ada. Tuh. Oh iya. Terus ta'ajabu ini fi'il madhi mereka. Tapi kalau fi'il amr tuh ada ta'ajabu kalian. Oh, itu Oh iya. sama persis. Persis sama. Karena tidak ada kasroh di tengahnya. Kecuali kalau yang di luar yang awalannya tak, itu pasti ketahuan berbeda dengan fi'il madhi. Karena fi'il madhi tengahnya fathah. Kalau fi'il amr itu tengahnya kasroh. Tapi kalau Terus caranya gimana Pak Ustadz? Caranya Ya, Biar konteksnya. Konteks ya, kalimat. konteksnya. Ya, ada dialog gitu ya, pasti nanti fi'il madhi. Kalau dialog itu kan pasti kamu kan, bilangnya kamu. Iya. Nggak mungkin dia. Oke. Nah, kayak gitu. Berikutnya, malahum bihi min ilmin. Pertama yang harus kita pastikan ini jumlahnya ya, jumlah apa? Fi'liyah atau Jumlah ismiyah. Ya. kalau jumlah ismiyah maka kita harus perkirakan kira-kira mana yang akan jadi mubtada dan mana yang akan jadi khobar. Ya. Mana mubtada khobarnya? Khobarnya lahum karena khobar muqaddam. Oke, tinggal mencari mubtadanya sekarang. Mubtadanya mana? Harus Mubtada. harus berupa Isim. apa gitu kan? Nah, kalau nggak ada, maka kita harus mencari beberapa kemungkinan yang sudah kita pelajari. Berarti kemungkinan yang paling mungkin adalah Tersembunyi. Yang tanwin, yang ada tanwinnya. yang Ilmin. yang ada minnya. Amin. Min. Oh, min zaidah. Kalau nggak ada, kalau tidak ada yang rofa, cari kemungkinannya bisa jadi ada min zaidah di belakang. Oh iya. Tentu dalam pikiran kita adalah sudah mengantongi syarat-syarat min zaidah itu. Yang pertama didahului oleh nafi, yang kedua diikuti oleh isim yang nakiro. Dan itu sudah terpenuhi di sini. Namanya manafi dan setelahnya min adalah ilmin. Ilmin itu adalah isim nakiro. Berarti dipastikan lahum itu sudah pasti khobar muqaddam dan mubtada muakhirnya adalah ilmin. Katanya mubtada harus rofa. Lah kok ini jarnya itu Dijarkan oleh min yang Min. zaidah. jarnya itu jar semu ya, bukan jar yang sebenarnya. Karena min bukan min harf jar yang sebenarnya, dia harf jar zaidah. Ya. Ya karena kenapa jarnya itu jar yang semu bukan jar yang sebenarnya? Karena yang mempengaruhi jar itu juga bukan yang sebenarnya. Zaidah itu bukan harf jar yang seutuhnya dan bukan yang sebenarnya. Baik. Kalau begitu ilmin itu kan pengetahuan.
Kalau diartikan bagaimana? Malahum bihi min ilmi. Tidaklah Tidaklah pengetahuan mereka itu bagi mereka. tentang hal itu Nah, dari gini. Dengannya pengetahuan. Batal kan? ngaco. Jadi gini, kalau khobar muqaddam itu boleh bolak-balik ngartikannya. Yang enak. Tidaklah ilmu. Jadi boleh begini. Kan min zaidah itu fungsinya apa? Taukid. Menguatkan. Taukid. Kan dikasih tekanan di situ. Tidak ada satu pengetahuan pun bagi mereka tidak ada satu pengetahuan pun tentangnya bagi mereka boleh. Jadi tidak ada bagi mereka satu pengetahuan pun tentangnya. Bihi ya. Bihi itu maksudnya di belakang. Tidak ada Satu pengetahuan pun Untuk baginya. bagi mereka tentang tentangnya. sesuatu. Bagi mereka tentangnya. Oh. Oke. Pun bagi mereka. Gimana Pak Bagi Ustadz? mereka. Bagi Oke. Tidak mereka. ada sesuatu pun Tidak ada pengetahuan. boleh. Nah, Pengetahuan pun bagi mereka. bagi mereka. Tidak ada bagi mereka satu pengetahuan pun bagi mereka. Kok Tentangnya. 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 Oh, tentangnya. Oke. Sekarang nomor 1. Ma. Nomor Haf 2. nafi. Nomor 2. Dinombori dulu. Oh. La. Oh ya. La. Nomor La. 3. Hum. 3 hum. Nomor 4. 4 lahum. Lahum. Oh, lahum dulu ya. Ya Baru. nggak apa-apa, taruh belakang boleh. Oke. Mau diselesaikan dulu, baru maju boleh. Jangan deh itu Kalau dulu. maju dulu, selesaikannya belakang boleh. Nah, sekarang nomor 5. Bi berarti. Di. Terus 6. I. Nomor 7. Min. Min. Iya. Ilmin. Enak kalau diselesaikan dulu, sudah nggak balik lagi. Nggak Iya putar. benar. Oke, sekarang nomor 1. Apa ma? Maaf. Nafi. Nafni sukun. Oke. Kemudian nomor 2 la. Apa la? Hajar. Pak. Oh, Pak Ustadz ini. Hilang, Aduh, Pak freeze. Halo? Pak Ustadz. Afjar mabni fathah. Mabni fathah? Mabni fathah. Oke. Terus nomor 3. Domir Domir baris baris mutasil. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Mahal apa? Mahajar. Kenapa? Majrur oleh la. Oke. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Gabungan Lahum. Lahum itu apa namanya? Belah. Ibu Jumlah. Oke, ibu jumlah. Ini kosong. Ibu jumlah itu ini nggak boleh diisi ya. Iya. Karena mu'rab mabni itu untuk mengidentifikasi satu kata, bukan gabungan. Jadi kalau ada gabungan di sini pasti kosong. Nah, baru di sini terisi lagi. Mahal apa? Lahum. Maharofa. Kenapa maharofa? Karena sebagai khobar. Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Kosong lagi. Nomor 5 sekarang. Bi. Harf. Hajar. Mabni atau mu'rab? Mabni sukun. Mabni kasroh. Kan bi. Bunyinya bi. Itu mabni kasroh. Oh, salah. Kan bi bunyinya kan? Nah, Mm-mm. terus nomor 6. Isim. Bomir. Isim domir. Baris Baris mutasil. mutasil. Mabni apa? Beri kasroh aja. Mabni Kasroh. Beri kasroh. Ya, karena bunyinya Kasroh. bi. Ya. Kemudian mahal apa? Mahajar. Kenapa? Dijarkan Majrur oleh bi. Oh, ada mi. Oh ya bi, betul. Kemudian nomor 7. min zaidah ya. Min Harf jar min zaidah. zaidah. Mabni atau mu'rab? Mabni Mabni sukun. Oh. Kemudian ilmin. Ilmin isim. Mufrad. Mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. I'rabnya apa? Jar. Posisi rafa. Jar, tapi posisinya rofa.
Kenapa jar? Majrur Dijar. oleh min Dijadikan Tapi min. kenapa posisi sebagai sebagai Ada mubtada mutada. apa namanya? Pada Mubtada. apa? Hah? pada muhakhir Muakhar. Mu'akhkhar ya, dijarkan min, tapi juga dia posisinya Dia sebagai mubtada. mubtada. Muakhar. Yang kasroh tepatnya adalah kasroh. kasroh. Udah. Selanjutnya sekarang i'lal. I'lal. Ada ba'dal wawu. Ba'dal wawu kalau wazannya fa'alna, maka bunyi aslinya adalah Badauna. dauna. Binanya bina Binanya wawu di M belakang. M-A-N Nakis nakis wawi. wawi nakis wawi. Nakis wawi. Oke, silahnya apa ini? Fi'il apa Sigohnya isim? itu fi'il adalah madi Madi. fi'il madi Fi'il madhi. untuk orang jamak kami. Bukan jamak ya. Jadi untuk kami gitu aja. Namanya Iya, untuk kami. orang pertama ya. Kami itu orang pertama tapi lebih dari satu. Namanya Iya. mutakallim. 3 huruf. 3 huruf. Nah, terus kira-kira nanti gimana? Mbak Dauna, ada proses nggak di situ? Ada. Nggak ada, udah akhir itu kayaknya bisa dibaca soalnya. Badaun. Badauna. Oke, kenapa? Oh, enggak. tidak ada perubahan Nggak ada. Jadi gini, kenapa ini? Kan ada wawu kan? Iya. Iya, Sebelumnya wawu kan ada huruf fathah, harokat fathah. satu. Kan biasanya kalau ada wawu setelah fathah diganti alif. Hmm. Kenapa ini tidak diganti alif? karena bukan Karena wawunya bukan itu ajwaf wawi bukan Kenapa tidak karena diganti apa ya? alif? Kenapa Karena dia itu dibiarkan? Karena mati, Pak. Kalau dia hurufnya hidup baru diganti alif. kurang lengkap. Itu dapat separuh nilainya. Satu lagi. karena Nah, nakis wawi bukan Bukan. ajwaf wawi ya Betul tadi karena wawunya mati dan matinya asli sesuai dengan Iya, wazan. matinya asli. oh Harus asli, Oh, harus iya, ditambahi itu asli. dengan fa'alna itu ya. Jadi gini, Jadi kurang aslinya ya Pak saya tadi kurang ya. aslinya. Jadi Oke. gini, Jadi biasanya jatuh setelah fathah itu diganti alif dengan menggunakan fasilitas kaidah 1. Ya. Kalau nggak bisa menggunakan fasilitas kaidah 1, biasanya kaidahnya Oke. 12. 12. Nah, Iya, kalau kaidah kaidah 1, wawu itu diganti alif jatuh setelah fathah dengan syarat harus hidup. terus Ya, hidup ya Berarti mati, mau mati kayak gimana pun tetap nggak bisa menggunakan fasilitas kaidah 1. Tapi kemudian kaidah 1 itu sedikit tertolong dengan kaidah Kaidah 12. 12. Di mana kaidah Oh, iya. 12 itu, oke, memang pada dasarnya wawu atau ya kalau mati jatuh setelah fathah itu pada dasarnya nggak bisa diganti. Karena kalau syarat kaidah 1 itu harus hidup. Tapi kecuali bila matinya itu adalah mati yang tidak asli. Mati tidak asli Karena lukiran. ya, karena ditukar tempat. Ya, kalau ini wawunya ini asli, tahu dari mana asli? asli Karena memang wazannya fa'al. Nah, huruf ketiga Iya. harus mati. Ini Pak asli. Ustadz, berarti keterangannya di sini nulisnya gimana tuh tadi Pak Ya, Ustadz? nggak usah, Biar nggak ada aku perubahan, nggak usah diterangkan. Nggak dirubah. Jadinya tetap Ya, tetap tetap. enggak yang badauna. itu wawu asli mati itu tadi keterangannya di sini gimana? Kaidah 12. Wazan. Kaidah 12. Lihat kaidah 1 sama lihat kaidah 12 gitu. Jadi Oke. kaidah 12 Dua-duanya itu, dilihat. kaidah 12 itu sebagai pengecualian dari kaidah 1. Jadi kaidah 1 itu kaidah yang general, jadi masih umum sekali. Jadi setiap ada wawu atau ya kalau jatuh setelah fathah itu harus diganti alif dengan catatan hidup. Berarti kalau mati, pokoknya mati, nggak bisa diganti. Nah, tapi kaidah 12 itu begini, sebentar, kaidah 1, sebentar, jangan asal mati gitu loh. Kalau matinya asli, oke. Matinya asli itu sesuai dengan wazan, sesuai dengan polanya. Tapi kalau mati karena pertukaran kaidah 2, nah, itu baru diganti. Artinya bahwa kaidah 12 itu selalu akan didahului kaidah 2.
Jadi Mm-mm. tidak mungkin kaidah 12 itu berdiri sendiri. Selalu didahului kaidah 2 dulu, diproses kaidah 2 baru 12. Kalau tidak ada proses kaidah 2, maka tidak akan pernah ada 12. Nah, seperti ini. Oke. Nggak ada kaidah 2. Duanya nggak ada, maka 12 nggak akan ada. Berarti nih kata kuncinya Pak Ustadz di wawu mati sesuai dengan wazannya gitu ya Ya, Pak Ustadz. boleh begitu. Sesuai dengan wazannya, berarti nggak boleh diganti. Karena dia mati, wazannya memang mati. Berarti wawunya Oh. asli, matinya asli, bukan karena pertukaran. Jadi nggak ada proses di sini. Badauna. Selesai. Penuh trik nih Pak Ustadz. Oh, satu lagi. Dan ini wawunya di akhir dan masih nomor 3. Oh iya, kalau iya. nomor 4 lain lagi. Oke. Nah, ini yang kedua nih, baru Iya. yang kedua. Iya. Nah, ini af'alna sekarang. Af'alna. Tetap tidak Af'alna bisa diganti. jadinya Dauna. abadauna. 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 Oh. Binanya sama kayak tadi. Binanya nakis wawi. Nakis wawi. Irohnya. Ilmadi. Sukrohnya Sama. Ilmadi. 4 huruf ya. Nah, kira-kira ini ada proses nggak di sini? Kalau Ada. Ada. diganti alif jelas nggak bisa kan? Nggak bisa. bisa. Karena pertama mati, yang Karena kedua wawunya mati. matinya asli. Matinya asli. Ya, oke. Berarti tertutuplah untuk diganti alif. Nah, Iya. sekarang masalahnya sekarang berbeda dengan wawu yang tadi nomor 1. Kalau Iya. nomor Benar. atas itu wawunya posisi akhir kata nomor 3. Kalau Iya, sekarang, ini nomor 4. kalau sudah nomor 4 beda lagi cerita. Apa itu? Sejajar dengan lam fa'il. Jatuh di nomor 4 itu diganti wawunya diganti ya. Kaidah 6. Ya, wawu diganti ya karena wawu berada di urutan keempat di akhir kata. Menjadi Abdaina. abdaina. Daina. Sudah selesai itu. Iya. Oh. Lihat nomor 6. Iya. Nomor 6. Oh. Gitu. Jadi kalau tadi yang di atas itu nggak bisa diotak-atik karena masih nomor 3 ya, huruf ketiga dari depan. Sedangkan kalau sudah huruf keempat, huruf kelima, huruf keenam itu pasti diganti ya. Karena tidak ada wawu lagi di situ. Ya, nggak selesai. Al-Baqarah 142. Juz 2 berarti. Juz 2. Memang udah masuk juz 2 ya. Iya, ini PDF-nya yang juz 2. Berarti kita nggak punya ini Pak, fotokopinya. Ya, habis ini Nanti dikirim ya Pak. Saya kulu kalau ada ini fi'il mudhari itu untuk menentukan waktu kapan. Kalau fi'il mudhari itu menunjukkan waktu kapan. Akan datang, future. Yang sedang berlangsung. Bisa Dan sekarang dan akan datang. dan akan datang. Itu kan masih ada ada 2 kemungkinan kan. Bisa sekarang, bisa akan datang. Nah, fi'il mudhari itu untuk memastikan bahwa waktunya akan datang itu bisa ditambahkan sa atau saufa. Saufa. Ya, ada 2 itu ya. Ada 2, jadi sa atau saufa. Atau dengan kata lain, adanya sa atau saufa itu pasti sebagai ciri dari fi'il mudhari. Karena sa atau saufa itu tidak pernah setelahnya diikuti yang bukan mudhari. Jadi salah satu tanda ciri fi'il mudhari adalah didahului oleh sa atau saufa. Apa fungsinya? Fungsinya sa atau saufa itu memastikan akan datang. Memastikan akan datang. Terus perbedaan sa atau saufa adalah nggak tahu. Sama-sama akan datang. Tapi ada beda sedikit. Gini aja. Sa itu berapa huruf? Yang terlihat berapa huruf? Satu huruf. Kalau saufa 3. Oke, berarti lebih jauh mana? 1 sama 3? 3. 3. Berarti kalau saufa itu agak jauh akan datangnya.
Kalau Oke. sa itu agak mepet-mepet, agak dekat-dekat, sesegera mungkin. Tapi akan gitu kan. Oh, Oke, saya. berarti future Karena fi'il future madi lagi. Ya, kenapa? Future-nya Seperti lebih jauh ya, gitu ya. future-nya lebih jauh. Jadi seperti kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Itu saufa akan agak jauh. Kalau saya itu sudah dekat, saya aku. Oke, Jadi ini kalau gitu mati lebih dekat daripada kiamat. ya. Oh iya Oh iya. betul. Iya benar Mbak Ani, benar-benar. Nah, Iya terus betul. ini apa namanya? eh Oke, ini berkenaan dengan apa namanya perpindahan kiblat itu kan ceritanya. Perpindahan kiblat yang tadinya kita itu berkiblat kemana? Awal-awal Islam itu kemana? ke Eh, Masjidil Tok. Aqsa. Sidil Oke. Aqsa Al-Maqdis. Kalau kita bicara kiblat pasti kita itu berbicara tentang sholat. Wah. Oke, kapan sholat itu mulai diwajibkan? Eh, saat Isra naik Mi'raj. ke Isra Mi'raj. Setelah Sidratul Isra Muntaha. Mi'raj ya? Bukan. Isra Mi'raj. Pada waktu pasca Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Ya. terjadinya kapan? Pada Eh, waktu setelah Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia, Nabi sedih. Terus Ya, Allah betul. menghadiahi Tahun Isra keberapa? Mi'raj itu. tahun Tahun mungkin itu tahun Eh, setengahnya ke Nabi kali. 13 kenabian. Bukan Pak Bukan. Ustaz. 10. Salah. 10. 10. 10. Oh, oke. 10. Tahun 10 kenabian. Jadi karena waktu itu kan Ber- belum ada tahun ya. Belum ada. Iya. Jadi patokannya itu peristiwa yang besar aja. Apa yang peristiwa yang besar ya kenabian. Jadi 10 tahun setelah kenabian. Oke, Itu jadi Oh. separuhnya ya, separuh lebih dikit, separuh kurang. kalau kenabian itu Kan kan 23 tahun kan Pak kenabian itu? ya 40 sampai 63. Ya. Jadi 10 tahun itu 13 tahun itu di Makkah, 10 tahun itu di Madinah. Ini berarti Pak Nabi masih posisinya di Mekah ya Pak Ustadz Ya, waktu pasti. Iya. Karena hijrah itu tahun ke-13. Tahun ke-13 tahun kenabian. Kalau sholat itu, Isra Mi'raj itu ada di tahun kurang lebih tahun ke-10 kenabian. Ke-10. Oke. Nah, terus gini, sholat itu sekarang baru diwajibkan setelah Isra Mi'raj itu bagi kaum muslimin. Oh. Sebelum Isra Mi'raj itu yang sholat cuma Nabi sendiri. Oh, iya iya. Nah, jadi Nabi sendiri itu sholat, tapi nggak diperintahkan kepada para sahabat. Ya banyak unsur ya. Yang pertama memang belum diwajibkan. Tapi kenapa Nabi sholat? Ya Nabi itu pakai insting kenabian beliau. Nabi Isa juga sholat ya Pak? Semua sholat, semua. Cuman caranya berbeda-beda. Tapi ada satu ciri yang pasti ada di dalam semua sholat dari Sujud. semua syariat para nabi, yaitu rukuk dan sujud. Rukuk Karena dan sujud. karena seperti ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah pun, itu di sana nanti alasannya kenapa Allah itu memerintahkan untuk membangun Ka'bah, karena di sana nanti akan ditempatkan atau ditempati oleh orang-orang yang ar-ruka'is sujud. Artinya bahwa ada rukuk dan Rukuk dan sujud. sujud. Masalah kemudian nanti sujudnya atau rukuknya itu berapa derajat nekuknya itu masing-masing. Ya. Oke. Nah, jadi Nabi itu sudah sholat sebelum ada Isra Mi'raj itu. Tapi kemudian beliau menggunakan insting kenabian beliau. Kenapa memang belum diwajibkan? Karena memang kalau sholat itu kan butuh ini ya, butuh ruang juga kan. Nah, waktu itu kan kalau orang Muslim di Mekah itu kan sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan bisa disiksa itu, ketahuan bisa di embargo ya, bisa dikucilkan di Mekah kala itu, sehingga wajarlah kalau kemudian sholat itu belum diwajibkan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Makanya ketika sholat pertama kali diwajibkan pasca Isra Mi'raj, ketika Nabi bilang sholat diwajibkan loh ya gitu kan. Maka para sahabat bertanya, sholat kami seperti apa Nabi gitu kan.
Jawabnya Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Oh, Nah, berarti sahabat-sahabat itu sudah sering melihat Nabi sholat. Cuman lihat, bengong aja, lihatin aja kalau Nabi sholat itu. Ora dong, kuwi ngopo nabiku? Makanya Nabi shollu, bersabdanya begitu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Dan sholat Nabi sebelum Isra Mi'raj itu selalu maksimal 2 rakaat. Tidak pernah lebih dari 2 rakaat itu. Oleh karena itulah maka setelah Isra Mi'raj itu ketika rakaat sudah ditentukan, ketika rakaat itu sudah ditentukan, maka di situ Nanti seperti Pak yang sudah Gimun kita jalani ke sana selama ini, bersih-bersih pagi-pagi karena kalau Bapak kan udah perintahin. Tani, Maaf. oke ya, jadi rakaatnya itu cuma 2 rakaat ketika Nabi sendiri yang sholat. Nah, begitu pasca Isra Mi'raj, ketika rakaat sudah ditentukan, ada yang 3, ada yang 4, maka setelah 2 itu selalu ada tahiyat awal, ya kan? Ada tahiyat awal kan? Nah, itu sebagai pengingat iya. dulu Nabi itu selalu 2 rakaat. Makanya di rakaat kedua itu ada tahiyat awal, semacam nama kilas gitu ya. Nah, oke. Oh, pantesan sholat kayak apa tuh kita Ramadan itu juga dua-dua karena mengimami dulu Nabi Muhammad cara sholatnya 2 rakaat gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, salah satunya. Tapi nanti kalau setelah itu ya sholat sunnah bebas, bisa 4 langsung boleh. Oke, 4 langsung boleh, 2 juga boleh, sama-sama boleh. Oke, nah jadi Saya itu, tuh nggak paham kalau yang 4 langsung itu itu nanti tetap pakai masalah fikih. tahiyat awal. Oh enggak usah, nggak pakai. Kalau sholat sunnah nggak pakai, tapi kalau sunnah fardu ya. Karena dulu Nabi itu selalu 2 rakaat sebelum Isra Mi'raj, sebelum diwajibkan kepada seluruh umat Muslim, itu selalu 2 rakaat. Oleh karena itulah untuk sholat fardu, ketika lebih dari 2, selalu ada tahiyat awal. Karena itu untuk mengenang dulu Nabi itu tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Kemudian perpindahan kiblat. Kiblat pertama kali Nabi sholat itu sudah sejak dari Nabi Yakub ya. Sejak dari Yakub itu kiblat itu ada di mana? Kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Al-Aqsa. Nabi Yakub, Nabi Yakub itu siapa? Nabi Yakub itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Oh. Berarti kalau begitu, kalau kiblatnya itu Baitul Maqdis atau Al-Aqsa atau Al-Quds, itu adalah ketika mulai dari Nabi Yakub terus ke bawah, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad di masa awal itu masih ke Baitul Maqdis, masih ke Al-Aqsa. Berarti sebelum Nabi Yakub itu kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis juga. Ke Ka'bah. Kemana aja? Ada. Ke Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim itu kiblatnya ke Ka'bah. Oleh karena itulah maka Nabi Muhammad itu sangat ingin mengembalikan kiblat itu seperti dulu di zaman Nabi Ibrahim. Oh, subhanallah. Pantesan dibikinnya Ka'bah pas zamannya Nabi Ibrahim Jadi ya Nabi Pak Ibrahim Ustadz. itu memang kiblatnya ke Ka'bah. Habis itu kemudian Nabi Yakub syariatnya nggak apa-apa dirubah sama Allah ke Baitul Maqdis. Biar nggak jauh-jauh juga. Karena waktu itu ya semuanya pada di sana kan nabi-nabi itu. Bayang ya kalau masih di Baitul Maqdis, Pak. Nah, terus kapan perpindahan kiblat itu kapan terjadinya? Perpindahan kiblat itu karena waktu itu Nabi Muhammad suka berdoa Di mengenai Masjid Kiblatain tuh kapan nih? Itu di Ya mana? itu Kapan? lupa. Tahun berapa? Jadi gini, Itu perpindahan belum tahu. kiblat itu sebelum Setelah hijrah atau tahun sesudah ke-10. hijrah? Setelah hijrah. Sesudah hijrah atau sebelum hijrah? Setelah hijrah. Nah, hijrah. setelah hijrah. Setelah hijrah itu berapa lama di Madinah? 13 tahun kenabian.
Jadi 5 tahun kali. setelah 1,5 tahun, Oh, jadi tahun tahun kedua, ke-11,5. tahun kedua Hijriah. Bukan. Hijrah itu tahun ke-13 Oh, tahun 13. kenabian. Nah, berarti Berarti ini tahun kan mulai ke-15. ya, terus Tahun kemudian kita ke-14 setengah. Kenabian. nah kalau Hijrahnya aja itu. setelah hijrah kita ganti patokannya, yaitu patokannya hijrah. Jadi hijrah itu baru 1,5 tahun, tepatnya sekitar 16 bulan. Hmm. 16 bulan masuk ke bulan 17. Nah, itu situlah ayat perpindahan kiblat ini turun. Mm-mm. Jadi itu apa namanya? Perpindahan kiblat itu ketika posisinya di yang sekarang dijadikan monumen Masjid Kiblatain itu. Kiblatain. Nah, Beliau sudah menikah sama Aisyah belum waktu perpindahan kiblat itu, Pak? kemungkinan sudah. Karena Oh, begitu hijrah itu tahun pertama itu sudah menikah kalau tidak salah. Jadi tahun kedua itu sudah. oh, Nah, jadi ketika itu beliau pun sedang sholat. Jadi ketika dipindah itu sedang sholat. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Jadi yang paling banyak pendapatnya itu ada di sholat asar. Jadi 2 rakaat pertama itu masih ke Masjidil Aqsa menghadapnya. Begitu 2 rakaat yang kedua setelah tahiyat awal diputar sama malaikat itu. Suruh apa namanya? Suruh ganti arah. Itu jadi dalam satu itu sholat Pak ya. Ya, dalam satu sholat itu 2 kiblat, makanya Oh, namanya kiblatain, 2 kiblat. 2 kiblat. Kiblatain itu Kiblatain. adalah merinding ya tuh. satu sholat tapi dua kiblat. Kiblat. Tapi kita bisa bayangkan. Gimana ya diputer jadi- itu? Jadi Nabi itu ceritanya karena mengingat kembali kiblat di zaman Nabi Ibrahim, maka beliau sangat rindu kepada kiblatnya Nabi Ibrahim. Ketika beliau itu masih di Mekah nggak ada masalah. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu kan di utara, Mm-mm. Mekah itu di selatan. Mm-mm. Sehingga Nabi itu kalau waktu sholat, waktu belum hijrah, itu beliau selalu mengambil posisi di sebelah selatannya Ka'bah. Biar menghadap Ka'bah ya, Pak Bisa Ustadz. menghadap Ka'bah juga, terus ke Baitul Maqdis juga ke atas. Jadi lurus simetris. Jadi Oh, dari pinteran sini dia. posisinya Nabi itu di selatan, menghadap ke utara Ka'bah kena, Masjidil Aqsa kena, gitu loh. Mm-mm. Namun begitu Mm-mm. beliau pindah ke Madinah, Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Oh, Kalau sebelah utaranya Mekah, kalau kiblatnya ke Baitul Maqdis, berarti Ka'bah dibelakangi, Di dipunggungi. belakang. di Nah, itu punggungnya. Nabi itu nggak nyaman ceritanya, nggak nyaman. Mengunggungi Ka'bah itu nggak nyaman. Instingnya oke ya. Nah, baru Nabi. kemudian diputer ya, diputer. Nabi gitu loh. loh. Iya, Nabi gitu loh. Jadi diputer 180 derajat itu ketika sholat asar itu. Oh Kan gitu tadinya kan menghadap ke utara, ya utara. Iya. menghadap ke utara ke Baitul Maqdis. Udah diputer ke apa namanya? Ih, merinding Ka'bah. aku. Gimana tuh cerita diputer, subhanallah. 180 derajat. Itu di kiblatin yang sekarang itu. Dulu di situ terjadinya. Nah terus kan di Madinah itu banyak komunitas Yahudi yang sudah jauh lama berdiam di sana sebelum Nabi hijrah. Iya. Terutama ada 3 kelompok besar, yaitu ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Nah mereka itu cukup gembira kalau Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa? Gembira, orang-orang Yahudi itu gembira awalnya. Kenapa? Karena mereka merasa ada temannya. Oh, ternyata ada orang Arab yang berkiblat kepada Baitul Maqdis. Yang itu juga kiblat mereka, kiblatnya orang Yahudi. Jadi mereka merasa ada teman. Nah, begitu kiblatnya pindah ke Ka'bah, mereka kecewa. Waduh, gak punya teman lagi nih. Wah, Muhammad ini mau membawa pengikutnya untuk menghadap ke tanah kelahirannya. Itu komentar nyinyir dari orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, sebelum itu terjadi, Allah itu sudah bocorkan. Sebentar lagi orang-orang itu akan bilang. Makanya menggunakan sayaqulu. Oh. Hmm.
Itulah ini Jadi ini bocoran sebenarnya. Akan bocoran Jadi berkata. dia gue. akan berkata loh sebentar Nah, lagi. ya, jadi bocor-bocor dikit Sufaha. lah gitu ya. Bocorin spe. As-sufaha itu orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh, Bodoh. orang Yahudi maksudnya. Oh. Jadi orang bodoh itu maksudnya bukan bodoh itu bukan, tapi mereka tahu tapi pura-pura nggak tahu. Hmm. Oh, Padahal di dalam Taurat itu sudah dijelaskan bahwa nanti Nabi akhir zaman itu memang kiblatnya akan berpindah ke Ka'bah sebagaimana kiblat Nabi Ibrahim. Tapi dasar mereka itu memang pengennya itu ya begitulah. Orang-orang bebal gitu ya Pak. Orang Bebal. orang bebal dikomentari gitu ya. Makanya di sini saya kulus sufaha. Sufaha itu orang-orang bodoh. Wallah itu fi'il madhi ikut wazan fa'ala artinya memalingkan. Memalingkan. Memalingkan Oh, atau menghadapkan. tidak. Nah, oke ya, sekarang coba kita artikan. Saya Fayaqulu. sufaha'u. nanti Dia akan bukan, bukan. dia berkata, dia akan Fa'ilnya, berkata, Akan fa'ilnya, berkata. fa'ilnya as-sufaha'u. oh, orang bodoh akan berkata, Nah, jadi akan nih. akan Jadi berkata. ketika Orang ada bodoh komentar akan seperti berkata. itu Nabi dan sahabat tuh udah siap. Jadi nggak oh, goyang lagi itu, nggak galau. bentar lagi loh orang bodoh akan berkata gitu ya. Nah, dan kenapa tidak pakai sufa? Karena udah deket banget. In the Deket near banget. Oke. Tapi belum terjadi, tapi udah dekat. in the near Oke, future. bentar lagi akan komentar lah orang-orang bodoh itu. Minan nasi. Komentar. Dari manusia, Manusianya manusia Yahudi maksudnya. Nah, Oh, komentar mereka ada ini tanda petik, titik dua, tanda titik, petik, kalimat langsung. oh, tidaklah Nah, bukan. Ini Apakah? orangnya ma istifham. apakah? apakah Bukan apakah, apa? Apa? apa Oh, Apa yang memalingkan mereka? apa yang memalingkan mereka Ang kiblatihim. dari kiblat kiblat mereka Allati kanu 'alaiha. yang Mereka dulu mereka dulu adalah atasnya, menghadap atasnya. atasnya, menghadap kepadanya, menghadap ke kiblat itu. Jadi ini adalah komentar orang Yahudi dan orang-orang yang berhasil dipengaruhi orang Yahudi. Ngomongnya begini, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang selama ini mereka berkiblat kepadanya? maksudnya Baitul Maqdis gitu ya? Baiknya, Apa yang memalingkan dari Baitul Maqdis gitu ya? apa yang memalingkan mereka dari kiblat Baitul Maqdis? Dari kiblat mereka yang selama ini mereka menghadap kepadanya. Oke, Nah, maka kul Katakanlah lillahi baginya Allah bagi Allah itu Milik Allah. al-masyriqu wal maghribu. bagi Allah Timur dan barat. Al-masyriqu arah timur, timur dan barat. dan barat. Maghrib. artinya Allah itu ada di mana-mana, baik arah timur mau barat mau selatan mau Oh iya, ada di utara, mana-mana. Oke. itu tidak terpatok pada satu arah. Makanya salah satu hikmah kenapa Allah itu sengaja memindahkan kiblat ke kiblat yang lain, pindah lagi kayak gitu-gitu, Ya, agar tidak timbul kesan bahwa Allah itu bersemayam di satu tempat. iya, ada di mana saja. Dan Oke. kiblat itu hanya sebagai lambang, simbol, Iya, di simbol Indonesia. persatuan. Ya, oke. Jadi lillahi ini adalah khabar muqaddam, al-masyriqu ini mubtada'nya. Mubtada mu'akhir. Kul ini titik dua, katakanlah titik dua. Oh, Tanda petik kalimat langsung. Jadi lillahi khabar muqaddam, al-masyriqu mubtada'nya ini ma'tuf diatofkan. Nah, jumlah keseluruhan dari lillahil masyriq wal maghrib Ismiyah. mahal nasab sebagai maf'ul bih dari kul. Mahal nasab. Ismiyah lillahi khobar muqaddam al-masyriqu mubtada, ini jumlah ismiyah kan? Nah, Iya. keseluruhannya itu mahal nasab karena maf'ul bih dari kul. Katakanlah lagi. Oh iya iya. Jadi Allah itu tidak terpaku pada satu arah karena semua arah itu milik Allah, baik barat maupun baik timur maupun barat. Kenapa yang disebut timur sama barat nggak selatan sama utara gitu kan? Karena patokannya pada matahari terbit dan matahari terbenam. Oh iya betul. Oke, Yahdi. Yahdi. Yahdi itu Iya. Yahudi.
Ya, dia memberi petunjuk. Huda. Oh, dia memberi Hidayah. petunjuk Dari huda, siapa man, yang nah, Siapa yasha'u, yang dikehendaki, dia menghendaki, kehendaki, dia yang kehendaki, dia kehendaki ila siratin ke- mustaqim. kepada jalan kepada lurus, jalan yang orang-orang yang Nggak pakai apa? orang. Yang pada lurus, jalan yang lurus. mustaqimin, yang lurus. Yang lurus. Nah, siratin Jalan kenapa yang jar? lurus. Karena dia mudof. Kenapa jar? Setelah ilah, Oh, ilah, Nah, setelah ilah. Kenapa Dijarkan mustaq- oleh ilah. Biar Kenapa maju. mustaqimin itu jar? Mudof ilaih. Bukan. karena apa? Kalau mudhaf ilaih Naat. berarti naat atau sifat. Oh, sifatnya si Oh, roti. Nah, Oh, kalau iya, kalau mustaqimin itu mudhaf ilaih berarti ini siratin nggak satu, boleh tanwin, nggak nggak boleh boleh tanwin. tanwin. Oh iya betul. Nah, jadi ini Siratin. menjadi sifat atau naat Im. dari siratin. Si roti. Ya, Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul azim. Mas. Terima kasih Pak Ustaz. Allahumma arhamna Al-Quran waj'alhu lana Imam wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatai ya rabbal alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.